Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Angkatan tahun 2022 Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengempu Ibu Mulyati SSMHum. Baik, materi yang saya akan jelaskan di sini yaitu fungsi dan kedudukan bahasa. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih kedudukan dan fungsi bahasa itu. Nah, kedudukan berarti status relatif yang diberikan kepada suatu hal, termasuk bahasa Indonesia. Sedangkan fungsi berarti mengacu pada kegunaan atau pemakaian bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang bersifat ideal politis berikut. Yang pertama ada lambang kebanggaan nasional, yang artinya keberadaan bahasa Indonesia menjadi cermin keberhasilan, perjuangan para pahlawan, cermin keunikan, kepribadian, dan kekuatan politik, dan idealisme bangsa yang tidak ingin bergantung pada negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Yang kedua ada lambang jati diri, yang artinya identitas nasional. Artinya itu tutulan dalam bahasa Indonesia menunjukkan karakter bangsa Indonesia. Hal ini tampak pada pilihan kata yang digunakan, bentuk karya sastra yang dihasilkan, pepatah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam bahasa terungkap, kata nilai, pengalaman, dan penghayatan bangsa terhadap kehidupan. Yang ketiga, ada alat perhubungan di tingkat nasional, yang artinya bahasa Indonesia merupakan alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki kedudukan sebagai bahasa negara. Tidak seperti beberapa negara di Asia lainnya, yang menggunakan bahasa bekas penjajahan. Indonesia berkomitmen untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sekaligus bahasa resmi negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang bersifat operasional sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Artinya, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan kenegaraan. Misalnya, pidato pertanggungjawaban Presiden di depan DPR, rapat-rapat fraksi dan komisi di DPR, sidang-sidang lembaga legislatif, pidato penerimaan duta dan konsul. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar resmi di lingkungan pendidikan. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan, baik dalam praktik pembelajaran di kelas maupun kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Ketiga, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam berbagai bentuk administrasi pemerintahan, seperti keperluan, kodifikasi, dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintahan. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan tentang konsep bahasa. Berdasarkan pengertiannya, bahasa ialah sistem perlambangan yang digunakan secara timbal balik yang dibentuk atas unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Fungsi utama bahasa yaitu untuk memenuhi kebutuhan komunikasi antar sesama manusia. Bahasa ialah alat komunikasi yang paling dasar yang dimiliki manusia melalui kemampuan alamiahnya untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena sejak anak-anak, kemampuan pertama yang diajarkan oleh orang tua kepada anaknya adalah kemampuan berkomunikasi dengan orang lain seperti ayah, ibu, kakak, atau adik.